Setelah tadi kita mengenal bagaimana metode-metode apa saja yang bisa dilakukan untuk menampilkan data atau display data, gitu. Jadi tadi kita mengenal ada 5 metode display data dan 3 format data yang bisa ditampilkan. Berikutnya adalah kita masuk ke tahapan interpretasi dari data. Jadi interpretasi data ini merujuk pada suatu pengembangan ide atas hasil penemuan yang kemudian direlasikan dengan kajian teoritik yang ada untuk menghasilkan konsep atau teori substantif yang baru di dalam memperkaya ilmu. Nah, kalau misalnya tadi di dalam display data kan ini semuanya adalah hasil dari kita melakukan proses analisis. Nah, ketika kita melakukan proses interpretasi data dari hasil analisis di dalam display data tersebut, kita kembalikan ke dalam konteksnya di dalam kerangka teoritis yang sudah kita tentukan di awal. Nah, tentunya kan ketika kita mengerjakan penelitian baik itu kuantitatif maupun kualitatif, kita harus melakukan kajian teori terlebih dahulu ya. Jadi ada kajian teoritiknya, ada yang kita lakukan di awal gitu untuk menghasilkan si penelitian tersebut. Nah, ketika di tahapan proses interpretasi data ini kita mengembalikan lagi ke dalam konteks kajian teoritiknya tersebut gitu, sehingga kita bisa menghasilkan suatu konsep-konsep atau teori substantif yang baru ya. Nah, interpretasi data juga merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari data-data tersebut. Jadi data itu tidak berhenti tadi sampai di bentuk chartnya, tapi ketika kita ingin tahu apa makna dari display data tersebut, apa makna dari tabel, makna dari grafik tersebut, maka kita perlu menginterpretasikannya. Jadi tujuan interpretasi data ini intinya harus bisa menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang penting dari data tersebut gitu. Jadi aspek-aspek apa saja sih yang penting dari data dan kenapa hal itu menjadi penting gitu. Apa yang mendasari suatu alasan kenapa si data tersebut itu menjadi penting untuk kita teliti, untuk kita pahami. Dan selain itu adalah apa yang bisa kita pelajari dari data tersebut. Jadi dengan kita paham pentingnya data tersebut, kita tahu gitu, karena data ini penting maka kita bisa mempelajari tentang apanya gitu. Nah, setelah itu kita bisa tahu so what gitu. Kalau kita sudah mempelajari tentang ini, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Terus kenapa kalau misalnya kita tahu tentang data tersebut gitu. Tentang apa yang bisa dipelajari data tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan gitu. Itu adalah 4 pertanyaan penting yang perlu difikirkan ketika kita menginterpretasikan data. Jadi bukan sampai berhenti. Biasanya gitu ya, saya sering sekali menemukan di dalam tugas akhir itu mahasiswa itu hanya presentasi sampai interpretasi data, tapi dia tidak bisa menjelaskan terus kenapa kalau angkanya begini, misalnya di dalam angka kuantitatif gitu, R-nya adalah sama dengan 1, dia ada hubungan. Ya terus kenapa kalau ada hubungan? So what gitu. Jadi itu kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, interpretasi data ini merupakan upaya bagi peneliti itu untuk menemukan arti di dalam pertanyaan yang bisa nantinya berimplikasi pada temuan penelitian. Nah, misalnya di sini ada ilustrasi gitu ya. Nah, Billy itu punya 32 permen. Dia makan 28. Jadi sekarang dia punya berapa? Nah, kalau kita hanya berbicara kuantitatif, mungkin kita menjawab pertanyaan itu bukan pertanyaan suatu penelitian, kita hanya menjawab ya udah 32 dikurangi 28 berapa? Oh, 4. Ya udah dia sekarang punya 4 permen. Tapi ketika kita sebagai peneliti kualitatif di situ kita melihat ada suatu fenomena, wah, ini orang kebanyakan makan permen nih gitu. Kalau orang banyak makan permen berarti dia bisa apa? Bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa yang muncul? Diabetes. Ya, karena dia kebanyakan makan permen nih. Jadi Billy bisa punya diabetes. Nah, kalau di dalam penelitian kualitatif kita akan berbicara seperti itu terhadap data, interpretasi dari datanya tersebut gitu. Karena dengan interpretasi dan analisis data itu kita harus berpikir kritis ya. Jadi ini merupakan salah satu tahapan kritis di dalam proses penelitian yang menuntut peneliti untuk sama-sama tahu dan memahami data gitu ya. Jadi bukan hanya menjawab tadi ini ada banyak dikurangi ini ya udah tinggal segini. Terus kenapa kalau tinggal segitu? Konsekuensi apa yang terjadi? Kejadian apa yang mungkin muncul? Itu harus bisa kita jawab. Jadi ada tahapan kritisnya di situ. Nah, interpretasi dan analisis data ini akan menantang peneliti untuk mengeksplorasi setiap kemungkinan dan mencoba untuk menemukan pola serta mencari pemahaman baru di antara data. Gitu. Jadi bagaimana nanti pola-pola baru itu yang muncul ketika kita memahami informasi-informasi yang baru tersebut gitu. Nah, bagaimana cara tips untuk melakukan proses interpretasi data? Yang pertama adalah kita menuliskan sebanyak mungkin komentar informan atas ide peneliti yang dihasilkan berdasarkan temuan penelitian. Jadi kita bikin catatan yang banyak gitu ya terhadap komentar-komentar informan tersebut. Lalu kita juga bisa mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan ranah penelitian sebagai hal-hal yang bisa dipelajari lebih lanjut untuk perkembangan topik penelitian, baik itu aspek teori maupun isu substantif ya. Jadi misalnya ketika kita membuat catatan lapangan, kita menemukan sesuatu yang lebih menarik ya, menemukan hal-hal yang menarik
yang muncul di situ. Nah, dari situ kemudian kita mencatat gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa kita eksplor lebih lanjut gitu ya, yang kita bisa buat atau kita kembangkan topik penelitian ini gitu menjadi lebih kaya lagi gitu ya. Nah, kita juga kemudian harus bisa menilai seberapa akurat dan objektif data yang diambil dari para informan tersebut gitu. Nah, lalu kemudian kita juga mulai mengeksplorasi berbagai kajian literatur ketika peneliti berada di lapangan. Ya tentunya kita kan datang ke lapangan itu tidak dengan otak yang kosong ya, hanya untuk nyari data, tapi kita harus tahu berbagai kajian-kajian literaturnya, meskipun nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda dari kajian literatur tersebut. Lalu kita bisa juga bermain dengan metafora ya, dengan perumpamaan, dengan analogi ataupun dengan konsep. Dan kita bisa menggunakan berbagai alat visual ya, seperti grafik, chart ya, misalnya seperti yang tadi disampaikan di awal, bisa dengan table, matrix, ataupun diagram. Nah, ada lagi cara teknik konfigurasi data lain di dalam penyajian. Nah, yang pertama adalah dengan perhitungan. Ya, jadi perhitungan ini kita mendeskripsikan data dengan melihat frekuensi kejadian secara konsisten. Jadi ada berapa kali satu kejadian itu berlangsung, itu kita lihat dari frekuensinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sering terjadi, maka ini adalah sesuatu yang penting gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah memperhatikan pola dan tema ya. Ini sudah kita pelajari juga bahwa pola dan tema di dalam penelitian kualitatif itu penting ya, perlu kita amati. Jadi pola bagaimana sesuatu hal yang sama itu bisa muncul ya di dalam suatu variabel. Jadi pola di dalam masing-masing variabel ya, melihat kemiripan ataupun perbedaan dari setiap kategori di dalam variabel tersebut. Kemudian ada juga pola dari suatu proses ya. Jadi melihat hubungan data itu berdasarkan waktu atau tempat dengan kita menggambarkan secara kronologis tentang suatu kejadian. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah melihat secara rasional. Jadi artinya kita mencoba untuk meninjau suatu kesimpulan, apakah suatu kesimpulan yang kita berikan itu masuk akal atau tidak gitu ya, masuk logis atau tidak gitu. Nah, penarikan kesimpulan ini kita perlu ditinjau kembali dengan triangulasi atau komparasi. Jadi ketika kita bikin kesimpulan, kita tidak lantas menyimpulkan jawaban dari satu orang saja, tapi kita perlu cross check kembali gitu ya. Misalnya triangulasinya itu dengan proses observasi atau dengan menanyakan kepada pihak lainnya gitu ya, atau dengan kita membuat perbandingan terhadap jawaban responden lainnya. Jadi bukan ketika kita mewawancara satu orang kita lantas langsung percaya begitu saja pada jawaban orang tersebut gitu. Yang berikutnya adalah membuat klaster, yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan kelas atau kategori, bisa juga dengan menggunakan dedogram ya, seperti halnya di dalam analisis klaster. Nah, klaster ini bisa dikategorikan ke dalam subjek atau aktor atau proses atau lokasi. Jadi kita membuat klaster-klaster untuk memudahkan mengkategorikan data tersebut. Yang berikutnya adalah membuat metafora ya. Metafora ini biasanya digunakan sebagai analogi untuk memudahkan interpretasi atau suatu pemahaman terhadap suatu fenomena, kemudian alat pengurangan data, alat pembuatan pola, dan menghubungkan data dengan teori. Yang berikutnya adalah menguraikan variabel. Jadi mungkin nanti variabel yang kita temukan di lapangan ataupun variabel yang sudah kita tentukan di awal itu bisa jadi berkembang gitu di dalam prosesnya ya. Misalnya ternyata di lapangan itu ada muncul sub-sub variabel baru gitu ya yang bisa memperinci dari variabel yang sudah kita tentukan di awal. Nah, berikutnya adalah menggolongkan yang khusus ke dalam yang umum. Jadi menggolongkan berbagai tindakan, fenomena, objek, aktivitas yang spesifik ke dalam suatu kelas yang umum ketika kita membuat kategori tersebut gitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan berdasarkan konsep atau teori yang sudah kita pelajari di awal. Yang berikutnya adalah penentuan faktor ya, mereduksi variabel-variabel yang pada awalnya itu sangat banyak ya. Variabel itu kan bisa sangat banyak ketika di awal itu lalu kita reduksi ya. Variabel-variabel itu bisa menjadi suatu variabel yang baru yang bisa berdasarkan kesamaan karakteristik atau menganalisis hubungan antara variabel-variabel baru tersebut. Nah, setelah kita memiliki mereduksi variabel-variabel tersebut gitu ya berdasarkan faktor-faktor kesamaan karakteristiknya, nah kita bisa memperhatikan hubungan antar variabel. Jadi mencari pola hubungan antara dua variabel atau lebih yang biasanya itu bisa dilakukan dengan menggunakan matriks ataupun network ya. Dan yang berikutnya adalah menemukan variabel penyela ya. Variabel penyela ini dengan cara memasukkan variabel lain yang nantinya itu bisa mengintervensi hubungan antara X dan Y ya. Karena ketika pada suatu tahapan misalnya dianggap variabel hubungan antara X dan Y ini kurang jelas sehingga kita bisa memasukkan satu variabel yang nantinya bisa membantu untuk menjelaskan hubungan X dan Y. Jadi ketika kita melakukan analisis kausalitas, oh ternyata kenapa dari satu kejadian ini tiba-tiba memunculkan kejadian ini, kayaknya masih kurang logis nih gitu. Jadi kita cari lagi apa sih variabel yang berada di antara X dan Y ini. Yang berikutnya adalah membangun rangkaian logis mengenai bukti atau fakta.
Nah, jadi kita melihat kesimpulan itu dari serangkaian fakta, apakah fakta-fakta itu masuk akal atau tidak. Nah, fakta ini nanti tentunya muncul dari berbagai informan yang atau partisipan yang kita sudah wawancara yang sudah kita survei dan bisa mengindikasikan hubungan sebab akibat. Jadi ketika kita membuat rangkaian logis ini bisa jadi nanti keluarannya adalah hubungan sebab akibat. Nah, jadi peneliti itu bisa memperkaya kesimpulan ini dengan cara menemukan fakta-fakta lain yang bisa mendukung ataupun bisa melawan teori yang diberikan gitu. Dan yang berikutnya adalah membuat pertalian konseptual teori, yaitu dengan membangun konsep yang bisa menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain, kemudian kita mengelompokkannya berdasarkan pola-pola konsep tersebut. Nah, konsep ini nantinya harus bisa dilakukan untuk memungkinkan peneliti itu untuk menarik kesimpulan gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi yang ke-13 adalah dengan membuat perbandingan, yaitu membuat perbandingan antara variabel yang berupa objek, orang, peran atau aktivitas atau kegiatan dari suatu kasus gitu. Jadi kita membandingkan antar variabel tersebut gitu ya. Bagaimana perilakunya atau bagaimana kejadiannya ketika kita membandingkan antara variabel yang satu dengan variabel yang